dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus Pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorai dan bersuara, hai Kristus, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Melalui janji kedatangan juru selamat bagi kami. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi serta segala isinya akan lenyap, tetapi kasih setia-Mu tidak akan berlalu. Anak-Mu Yesus Kristus akan datang kembali sebagai hakim yang agung pada hari penghakiman terakhir. Hadirlah Engkau dalam ibadah ini, dan ajarlah kami supaya tetap berjaga dan waspada menanti kedatangan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarlah doa permohonan ini melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih di dalam Tuhan, bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita berkumpul untuk memuji dan Tuhan. Dengan ucapan syukur kita bernyanyi di desa nomor 78 ayat pertama sampai ayat 2. Ucap syukur, ucap
Dengarlah seluruh Taurat Tuhan Allahmu yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, sungguh Tuhan. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan sekianlah hari yang kuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam Tuhan. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah selamat bagi Allahmu Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anak laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itu sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut menuntut bumi yang diberikan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau berzina. Yang kesepuluh, jangan engkau mendamaikan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendamaikan akan istrinya atau membantu laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu miliknya. Apakah teman-teman tempat Allah mendukung Taurat itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar kita atau Tuhan. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada yang mengikuti orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, berilah kekuatan untuk melakukan Taurat. Amin. Terima kasih Tuhan dalam Kesan 24 ayat yang pertama sampai 20. Kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Karena kasih-Mu ya Tuhan, umat-Mu selamatlah. Tiada tersalangi, tiada
tandingkan kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu kekal selamanya. Mari kita berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampun. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh rahmat, secara jujur kami mengaku kami telah berdosa kepadamu, baik di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Hati kami sering tidak tertarik untuk bersyukur dan beribadah, sebab perkara-perkara yang lain sering menarik serta menggoda pikiran kami. Ada kalanya kami hanya memberi sisa-sisa waktu yang berluang untuk bersekutu di jemaat dulu. Kami juga berdosa, karena dalam kehidupan bersama sebagai warga jemaat, anggota keluarga dan warga masyarakat, kami kurang bertanggung jawab, bahkan sering bersikap egois, serta kurang peduli terhadap sesama. Peri kehidupan kami tidak mencerminkan kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, melainkan sering menumbuhkan amarah bagi orang lain. Kami sering tidak melayani sesama yang membutuhkan pertolongan. Orang yang menderita dan berduka sering tidak kami doakan. Orang yang putus asa tidak kami ikuti. Ya Allah, Engkau adalah Bapa yang penuh rahmat. Kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami dapat kembali menjadi layak disebut anak-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tak putus dengan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu melarang Dia, besar kesetiaan-Mu. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, mari kita menyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang lain. Terima Tuhan untuk merespon Tuhan untuk Tuhan berada di desa karena bersedia hanya apa yang terjadi. Tuhan Yesus, betapa
yang menjadi garis bacaan minggu ini yang tertulis dalam Mazmur 72 ayat 1 sampai 19. Doa harapan untuk kerajaan dari Salomo. Ya Allah, berilah hakmu kepada raja dan keadilanmu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan orang-orangmu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meluluhkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurmu selama ada matahari dan selama ada bulan, turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti lirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam jalannya, dan damai sejahtera melimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari Sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan hikmat. Kiranya semua raja bersujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Sebab Dia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang-orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum melimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan di padang, kulit-kulitnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyuruh dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya amin. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Kembali kita bernyanyi di Kesaksian 61 Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus,
dosa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, Tuhan bagi kita keesaan nomor 154 dari yang pertama sampai yang kedua. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Jemaat bagi kita hari ini di Minggu 7 Desember 2025 atas nama pimpinan dari jemaat dan seluruh anggota dari jemaat KPS Perjalanan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang daripada tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan yang sudah terlaksana dalam minggu yang lalu pada Minggu 30 November dengan hadir 140 orang, pada Minggu 30 November yang hadir 30 orang, sidang jemaat Minggu 30 November yang hadir 80 orang. Jadwal kegiatan dalam seminggu ke depan, latihan mulai ibadah kegiatan hari Kamis 11 Desember 2025 mulai jam 19 di tempat di gereja. Ibadah Natal seksi alam kosong di KPS Pontianak diadakan pada hari Sabtu 13 Desember 2025 mulai jam 18 WIB. Ibadah Natal seksi kapal di KPS Pontianak diadakan pada hari Minggu 14 Desember 2025 masuk jam 18 WIB. Ibadah Minggu tanggal 14 Desember 2025 sesi pertama masuk jam 7.30 WIB. Berbahasa Indonesia, sesi kedua
kedua masuk jam 10 WIB atau bahasa Simalungun. Waktu yang seminggu 14 Desember 2005 masuk jam 10 WIB atau 4.30 Surabaya untuk nama-nama klien nanti bisa dilihat di waktu jemaat yang dibagikan selesai pada sesi yang kedua. Yang berikut pemberitahuan mengundang pada seluruh jemaat untuk berhadir dalam rangkaian pertemuan yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat di wilayah Indonesia bertempat di gereja. Yang kedua, dalam rangka aksana sesi sekolah minggu bersama sekolah minggu pada panti asuhan Sadai, kami mengajak jemaat dan anak sekolah minggu bersama-sama dalam memberikan tanda kasih Natal kepada anak asuhan Sadai, yakni berupa sembako yang dapat dikumpulkan kepada guru sekolah minggu setelah selesai pada minggu, dan batas pengumpulan ini diadakan sampai tanggal 14 Desember 2025. Dan tanda kasih Natal akan disampaikan kepada panti asuhan Sadai pada saat Natal sekolah minggu 20 Desember 2025. Diharapkan partisipasi seluruh jemaat untuk boleh memberikan kasih Natal di Natal sekolah minggu. Yang ketiga, pada hari ini seksi Natal Kalimantan Barat mengadakan bagian makanan dilaksanakan setelah selesai pada minggu sesi yang kedua, dan yang terkumpul untuk mengisikan seksi Natal Kalimantan Barat. Untuk ketua ibadah Natal boleh dilihat nanti di waktu jemaat yang akan kami bagikan selesai pada sesi yang kedua. Waktu keuangan persembahan minggu tanggal 30 November 2005 total 2.909.000. Persembahan pada sekolah minggu 30 November total 426.000. Persembahan tersyukur Emeritus untuk Ferdinand Saragi dan baptisan anak Bapak Sama Yesus dengan Mulut Unit 538.000. Sudah diterima persembahan bulanan dari keluarga Bapak Sekolah Jemaat Saragi untuk sudah berubah Desember 2005 Rp500.000. Dari keluarga Sekolah juga yang berubah dan berusia Desember 2005 Rp300.000. Sudah diterima perpuluhan dari Prima Satu Sokul untuk Desember 2005 Rp200.000. Dari keluarga Indonesia Tua Pasangan dengan Robi untuk November sampai Desember 2005 Rp100.000. Sudah diterima syukur dari Amelia Boris Payung karena sehat menjalani pekerjaan di Sanggau untuk pas jemaat Rp500.000. Dan juga ucapan syukur dari Prima Sokul untuk seksi nama kosong dan seksi sekolah minggu masing-masing Rp100.000. Sudah diterima ucapan syukur dari keluarga Bapak Jaya Renja dan Merdeka Barat untuk Bapak Pendeta Pendidikan Purba Rp300.000. Sudah diterima iuran Gregoria tahun 2025. Pertama dari keluarga Bapak Arab Besar yang berunit, keluarga Bapak Ibu Yuda Purba yang berusaha, keluarga Bapak Bari Purba yang berusaha, keluarga Rian Purba yang berusaha, keluarga Bapak Pendeta Pendidikan Purba yang berusaha, keluarga Bapak Rudi Saragi yang berpurba, keluarga Bapak Ketua Esmartius Saragi yang berpurba, masing-masing Rp240.000. Sudah diterima sertifikat tahun 2025 dari keluarga Bapak Ketua Esmartius Saragi yang berpurba Rp200.000. Dari keluarga Bapak Pendeta Purba yang bersihara, keluarga Bapak Ketua Besar yang berulinda, keluarga Bapak Mengenai yang berpurba, keluarga Bapak Besar yang berpurba Barat, keluarga masing tua pengumuman dengan guru muda, keluarga masing berusaha dengan guru salingan masing-masing Rp50.000. Dari keluarga yang bersemburu dengan guru purba Rp100.000. Dari keluarga yang kemarin masih tua dari berusaha, keluarga Pasantri Sumatera yang berusaha juga, keluarga Pasantri Kemani dengan guru serai masing-masing Rp200.000. Dari keluarga orang besar dengan guru benih Rp250.000. Dari keluarga Bapak Ibu Saragi yang berusaha Rp300.000. Dari keluarga Bapak Heri Persoi yang berusaha Rp500.000. Laporan keuangan jemaat saldo per 29 November 2005 Rp4.433.339. Penerimaan minggu ini Rp3.483.000. Pengeluaran minggu ini Rp5.443.500. Saldo penerimaan Desember 2025 Rp12.272.939. Dan dana tunai
Laporan keuangan Bapak PP tahun 2025 akumulasi penerimaan sampai dengan 6 Desember 2025 Rp95.920.000. Saldo per 6 Desember 2025 Rp23.926.000. Jemaat gereja sekalian, mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama dengan tradisi yang kedua, Bapak Sinada, ketiga Bapak Kansen Pertemuan Semendora, keempat Clarissa Murabu Semendora, kelima Rizka Natasha Dunia Sarah Skanda, keenam Bapak Kerjaan Saragi, tujuh Bapak Doni Siap Purba, 8 Bapak Sikur Papua Manado, 9 Bapak Kasmen Saragi, 10 Bapak Arifin Kumasoe, 11 Pinang Bukit Krismawati 29 Juta, 12 Bapak Ketua Durianto Purba. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah buat terima bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita bersatu dalam doa. Allah yang berkata surga dan semua dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini yang boleh berhubungan dengan satukan kami di ruang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama Allah Bapa. Telah mendengar waktu jemaat yang telah kami bacakan dan akan kami laksanakan kegiatan pelayanan kami dalam seminggu ke depan. Tuhan Yesus kami berdoa dan mau dalam tangan yang boleh campur tangan setiap rangkaian kegiatan pelayanan yang dilakukan Tuhan yang otoritas dalam rangka bulan-bulan Tuhan saja sehingga pelayanan kami bisa berjalan dengan baik dan itu semuanya terhormat dalam kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan yang terlibat Tuhan boleh berkati berikan kesehatan dan Tuhan yang boleh mempersiapkan kaki kami untuk lebih sungguh-sungguh melayani Bapak. Bapak dan Saudara kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan biar Tuhan memberikan mereka juga kesehatan kekuatan sehingga dalam seluruh rangkaian kegiatan yang kami jalankan jemaat Tuhan juga boleh hadir bersama-sama sukacita memuji dan memuliakan nama. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita menyanyi cuma Tuhan atau kita menyanyi Kebiasaan nomor 155 ayat yang pertama sampai yang kedua.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah karena yang menyertai dan memelihara imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika dia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, bersiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah unta dan ketika kulit dan makanannya belalang dan putih. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu dia melihat banyak orang Farisi dan yang setingkat untuk dibaptis, berkatalah dia kepada mereka, "Hai, kamu keturunan Yuda, siapakah yang katakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari muka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan perbuatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hati, Abraham adalah bapakmu, karena aku berkata kepada Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Apa sudah tersedia pada pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang telah kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampik sudah dikatakan. Dia akan membersihkan tempat pemberiannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lubung, tetapi debu jerami ini akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah firman Tuhan. Salam jemaat yang terkasih. Selamat Advent kepada kita pada saat ini. Kita memasuki Advent yang kedua. Kalau di Advent yang pertama kita dibawa kepada ajaran untuk bersih di dalam hidup kita. Pada Advent yang kedua ini kita diajak melakukan satu tindakan radikal, yaitu bertobat. Bertobat sebelum hari kedatangan atau Advent kita rayakan itu terjadi dalam hidup. Jemaat yang terkasih, ada beberapa ungkapannya yang mencoba menggambarkan bagaimana kehidupan kita itu. Ada yang berkata hidup ini adalah kesempatan, hidup adalah misteri, hidup adalah penderitaan. Banyak kira-kira yang mencoba menggambarkan, mengungkapkan seperti apa hidup ini. Mungkin bisa Bapak Ibu tambahkan. Dan sesuai dengan khotbah pada saat ini, saya ingin mengungkapkan satu ungkapan yang juga menggambarkan bagaimana perjalanan hidup kita. Hidup adalah menunggu. Hidup adalah menunggu. Ketika ungkapan ini saya baca, dengar, dan saya coba refleksikan, renungkan dalam perjalanan hidup. Benar, hidup adalah menunggu. Apa yang kita tunggu? Banyak hal yang kita tunggu. Orang sakit pasti menunggu kesembuhan. Orang yang menyekolahkan, orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya pasti juga menunggu anak-anaknya berhasil. Orang yang ekonominya sedang katakanlah di bawah ini juga menunggu supaya ekonominya mungkin bisa meningkat. Orang yang mencari jodoh juga menunggu pada saat ini. Jadi boleh dikatakan banyak hal yang kita tunggu dalam hidup kita. Setiap saat, setiap hari kita menunggu
Dan kalau kita masuki lagi istilah ini, bahwa ini dari satu pertanyaan berikutnya, bagaimana merasa kondisi kita ketika kita sedang menunggu atau menanti? Boleh dikatakan kita menunggu dalam kondisi seperti kata Indonesia, resah dan gelisah, menunggu di sini. Menunggu itu mendatangkan kegelisahan atau keresahan. Benar atau tidak? Coba kita tadi ada contoh orang yang sakit, pasti dia menunggu kesembuhan. Sebelum kesembuhan itu dia menerima, pasti kita akan gelisah dan resah. Apakah memang saya akan sembuh? Orang yang katakanlah menunggu dari pemulihan ekonomi yang mencari dulu, pasti juga menunggu dalam resah dan gelisah. Apakah yang kita nantikan itu, tunggu itu benar-benar kita akan terima atau tidak? Tapi kita orang yang percaya saja, hidup ini adalah menunggu, tetapi kita tidak menunggu di dalam keresahan dan kegelisahan. Seperti firman Tuhan di Roma 12 itu, bersukacitalah di dalam penantian kita. Kenapa? Karena kita percaya apapun yang kita tunggu jemaat Tuhan pada saat ini, yang menunggu berkat di tengah keluarga, yang menunggu pemulihan ekonomi, yang menunggu kesembuhan, atau apapun yang kita tunggu pada saat ini, kita percaya Tuhan sudah dan akan memberikan itu kepada kita, dan itulah dasarnya kita sebagai orang yang percaya menunggu itu, menanti itu, membuat kita tetap bersukacita. Amin, jemaat Tuhan. Dan pada aspek yang kedua ini, kita diajarkan menunggu dengan aktif. Saya teringat pengalaman waktu saya masih anak-anak remaja, beranjak dewasa, ketika diajak orang tua pergi ke ladang, dan ketika saat itu dapat hujan di ladang, tentu petani itu akan ke guru ke Solo. Apa yang dia lakukan? Dia menunggu, mereka menunggu supaya hujannya turun. Tetapi apa yang menunggu mereka? Apakah mereka hanya diam saja menunggu hujan mereka? Tidak. Pengalaman ini, ya, sebelum hujan mereda, maka bersumber-sumber petani itu atau petani pada saat itu menyalakan api, kemudian ada ubi, ada jarum yang bisa dibakar di bumbu itu. Artinya apa? Menunggu hujan reda, maka kita aktif, kita tidak pasif, duduk berpangkuan, tetapi melakukan satu pekerjaan yang lain sambil menunggu hujan reda. Ketika hujan reda, ubi jarum itu sudah masuk ke dalam perut. Tadi orang yang di Jumat Aisy, ini diubah si kemarin Bapak Menteri, ayo kan, udah bagi Jumat semuanya. Jadi kita sambil menunggu atau yang lain di sini, kita tidak duduk saja, tidur ini, tidur tidak. Kita juga aktif, aktif juga. Kita juga melaksanakan bahan kita. Makanya ini pengertian dalam aktor yang kedua, kita menunggu dengan aktif. Kita menunggu Tuhan kita yang akan datang ke dunia ini. Tetapi kita tidak pasif, kita tidak hanya menunggu. Apa dia? Tetapi dalam proses menunggu itu kita berpikir aktif. Apakah itu firman Tuhan dan berkata bertobat? Ini yang tadi diajarkan kepada kita. Sebelum ke sana, saya perlu menyampaikan kepada kita supaya kita memasuki tema berbagi dengan lebih baik lagi ini. Di tengah-tengah bangsa Yahudi, mereka ternyata memiliki satu gagasan mesianis. Apakah gagasan mesianis ini? Orang Israel melalui para nabi-nabi di perjanjian lama selalu menyampaikan kepada mereka bahwa ada yang mereka tunggu dalam hidup mereka. Dan siapa yang mereka tunggu itu ialah Mesias. Ini sudah disampaikan nabi-nabi di perjanjian lama. Terutama ketika hidup mereka sedang menderita, tertindas, merana, maka nabi-nabi membangkitkan pengharapan mereka dengan sebuah berita bagus-bagus bahwa akan datang Mesias ke dalam kehidupan mereka. Dan ketika berita itu mereka dengarkan, maka bangsa Israel menanti, menunggu Mesias yang dijanjikan oleh para nabi-nabi. Apalagi pada saat konteks Nabi, mereka sedang dijajah oleh
bangsa Romawi. Mereka menderita dan mereka menantikan kehidupan pembebas yang akan membebaskan mereka. Dan ini yang terjadi dalam Injil. Mereka menantikan Mesias, Tuhan sudah datang, tetapi mereka menolak Mesias itu karena bertolak-belakang dengan pemahaman mereka. Mereka mengharapkan Mesias yang akan membebaskan mereka dari kondisi politik hidup mereka yang begitu menderita, tetapi Yesus datang dalam kebiasaan yang menderita. Dan ketika mereka katakanlah memiliki gagasan Mesias ini, maka di dalam firman Tuhan ini ada tadi. Kita baca tentang seruan Nabi Yohanes, Nabi yang pada saat itu hadir untuk mempersiapkan jalan kepada kehadiran Tuhan Yesus. Kalau ada misalnya mendatang satu tempat ke bawah, maka akan ada patwal di depannya. Apa tugas patwal ini? Yaitu menyiapkan jalan. Bukan patwal ini yang penting, tapi orang yang dia awal diluruskan jalan itu, dipersiapkan jalan supaya orang yang dia awal di belakang bisa melenggang tanpa ada hambatan. Kira-kira seperti itulah peranan dari Yohanes ini. Dia mempersiapkan jalan dengan cara apa? Bahasa Inggris berkata, setiap lembah akan ditutup, setiap bukit akan diratakan. Artinya apa? Ketika Yesus datang, maka tidak ada lagi katakanlah hambatan yang akan menghambat kedatangan Tuhan Yesus. Itulah secara khusus inti kehadiran Yohanes dan kepada bangsa Yahudi yang sedang menantikan Mesias itu, Yohanes berkata dalam khotbahnya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalian menantikan Mesias itu, tapi sebelum Mesias datang, ada pekerjaan yang harus kalian lakukan. Apakah itu? Bertobat. Bertobat seperti sudah kita ketahui bersama, ini metanoia. Artinya apa? Mengubah hidup. Kalau hidup jalannya begini, langsung berjalannya balik ke barat. Kalau dulu jalannya di sini, kira-kira itu jalannya salah, jangan lagi teruskan, balik lagi ke tempat di mana kita berasal. Itu artinya bertobat, mengubah arah hidup. Dan ini sangat penting. Nanti ketika kita mendengarkan kelanjutan khotbah ini, mari kita refleksikan dulu, apakah memangnya arah hidup saya ini sudah seperti yang Tuhan Yesus inginkan? Karena memang ada, seperti kata Hamzah, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Jadi, mari kita lihat jalan Tuhan, arah hidup kita. Ketika mendengarkan firman Tuhan ini, apakah memang kita perlu juga bertobat, mengubah arah hidup kita? Ada ambisi, ada prinsip, ada pikiran, ada perbuatan yang kita sadari harus diubah, bukan itu jalan yang diberikan dari Tuhan. Karena itu ajaran bertobat ini juga sangat relevan di dalam kehidupan kita. Kalau kerajaan surga itu kita mengharapkan Mesias, dan ketika Yesus datang, Mesias datang, mereka harus pahami kedatangan itu adalah membawa penghakiman. Jadi cuma untuk ada empat aspeknya. Ada aspek nanti yang akan kita pelajari bagaimana aspek pertobatan itu yang diserukan oleh Yohanes. Ini yang mereka lakukan ketika yang berkata bertobatlah, maka Alkitab mencatat mereka yang mendengarkan khotbah Yohanes itu, mereka datang mengaku dosa dan diganti seperti Yohanes di Sungai Yordan. Ini tempat kebaptisan Yohanes. Jadi ketika Bapak Ibu punya pengalaman rezeki yang ke Yerusalem, ke Madinah, selalu pasti akan bawakan satu tempat di Sungai Yordan. Dan ada dua tempat di sana, di utara dan di selatan. Yang paling sering dibawa itu ke utara karena airnya lebih jernih. Tetapi bukan di situ kebaptisan Yohanes, bukan di situ Yesus dibaptis, tapi di daerah selatan. Ini di tempatnya. Ini kebangunan yang sebelah sana itu adalah negara Yordan, dan sebelah sini itu adalah negara Israel. Jadi hanya Sungai Yordan lalu membahas tadi negara itu Yordan dan Israel sini. Jadi airnya di selatan sudah mulai turun, karena nanti akan masuk ke Laut Asia. Ini tempat baptisan Yohanes. Mari kita lihat, kita ada apa-apa di baptisan Yohanes sebagai tanda
tempat di situ perbuatan terjadi pengakuan dosa dan ulama bersama dari manusia. Hanya yang perlu dalam ini saya sampaikan. Kalau kita tidak memang dari bisa mengajar pada mereka, kita akan bangsa selanjutnya. Yesus juga dibaptis. Kalau Yesus dibaptis, apakah dalam pengertian ini kata Yesus dibaptis itu? Apakah Yesus dibaptis itu sama artinya dengan orang banyak yang dibaptis pada saat itu? Tanda pertobatan sejati. Apakah Yesus perlu bertobat sebagai pengakuan dosa? Apakah Yesus berdosa sebagai simbol meninggalkan kepala? Apakah Yesus meninggalkan kepala? Tentu tidak. Berbeda sekali. Ini harus kita pahami. Ketika orang banyak dibaptis di pengertiannya, tetapi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, bukan ini artinya, tetapi lebih kepada Yesus siap turun masuk diberangkatkan ke Sungai Yordan sebagai simbol akan kematiannya, dan ketika dia bangkit dari Sungai Yordan sebagai simbol dari kebangkitannya. Baik, Tuhan, aspek yang pertama. Ketika kita bertobat, sesuai dengan dari firman Tuhan ini, bertobat adalah Yohanes. Aspek yang pertama, bertobat itu ada buahnya, bukan hanya pengakuan. Berbuah bukan hanya mengaku. Kalau mengaku, saya berubah, saya bertobat, saya masalah, semua mungkin akan bisa melakukan seperti ini. Menyadari dosa, menyesali dosa itu mungkin berguna, tapi tidak ada artinya kalau itu hanya pengakuan. Sama seperti kesaksian. Berangkat ke pasar pelabuhan, berangkat ke pasar pelabuhan, tiba-tiba kita sadar, ingat, ternyata tidak bawa uang. Apa yang dia lakukan? Menyesali diri, merahmati diri, menyalahkan diri. Kenapa saya tidak bawa uang? Kita mungkin bisa menyalahkan diri, mungkin banyak yang bisa kita salahkan. Mungkin bisa juga menangis. Tapi pertanyaannya adalah artinya ini. Dokter artinya tidak ada. Jadi apa? Harus berbalik arah, harus balik dari rumah, ambil uang lagi baru pergi ke pasar pelabuhan. Seperti itulah bertobat ini, berbalik arah. Kita tahu arah jalan hidup kita sudah salah. Kita menyesali, Tuhan dalam saya seperti itu, Tuhan dalam saya seperti ini. Kita menyesali bahwa semua itu ada artinya. Dalam bangsa tertentu ada, tetapi dalam pengertian yang lebih luas tidak ada. Harus ada buah dari pertobatan itu. Tidak cukup hanya pengakuan. Kalau mengaku mungkin semua orang bisa mengaku, tetapi ada buah mungkin di sini jadi masalah. Ini yang disampaikan oleh Yesus. Ada orang yang datang pada saat itu, dan itu seorang Farisi yang sedikit. Farisi itu orang yang menjalankan aturan agama dengan ketat luar biasa. Orang sedikit juga pelayan di baik Allah. Mereka datang juga dibaptis, tetapi mereka melihat apa kata Yohanes kepada mereka? Hai kami keturunan bulan bintang. Saya ketika membaca masjid ini, ada kata udah bintang. Banyak jenis surga, kan seperti itu kan? Banyak jenis surga. Tapi kenapa dia tidak udah berduga gitu? Kira-kira dimasukkan menjadi salah satu jenis surga yang dimasukkan ke dalam Alkitab kita. Coba kita search di Google, saya baca itu, ternyata lebih kepada pengertian seperti ini. Memang bangsa itu kan sudah berubah, tetapi baru ini dari sisi racunnya, katanya ketika itu sangat lemah. Itu satu. Yang kedua, pemahaman polisinya itu luar biasa. Dia akan membenarkan hidupnya bisa dihasil orang tidak bisa melihat. Tersalah, tidak ada di situ, tidak ada di situ. Nah, jadi itu kan orang hadis dan sedikit juga mau mengatakan bahwa hidup mereka itu mematikan. Mereka ini adalah orang-orang yang pandai dan kalkulasi, orang-orang yang munafik, kira-kira seperti itu. Hipokrit dalam perkataan mereka mengaku dosa, tapi dalam tidak mereka tidak. Kira-kira seperti itu. Maka sebuah Yohanes kepada mereka
hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi yang diminta Yesus kepada kita cuma pada akan yang itu adalah buah dari pertobatan. Kalau mengaku salah itu sudah bisa, tetapi mengubah hidup kita sesuai dengan pertobatan kita itu yang baru. Dan itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, kita mengetahui dan menyadari bahwa status tidak sama. Apapun status kita, dalam konteks ini orang Yahudi, Farisi dan Saduki, mereka memiliki status yang luar biasa. Orang Farisi itu sangat dihormati. Di mana? Saduki itu juga dihormati. Status mereka itu bentuk kebijakan dari Allah. Mereka memiliki status yang luar biasa dan mereka bangga dengan status mereka itu. Tetapi mereka harus menyadari bahwa status yang mereka miliki di depan kita pada saat ini itu tidak akan menyelamatkan. Gelar-gelar rohani itu tidak menyelamatkan jemaat Tuhan. Mau membedakan situasi sama sekali itu tidak menyelamatkan. Kadang-kadang kita harus diingatkan kepada kita berjenis di mana kita masuk kami. Kadang-kadang kita bangga dari beda situasi sama. Tapi itu secara sosial bisa dia membuat orang menghormati kita, yang bisa diberikan dengan kehidupan masyarakat kita. Hati-hati, bukan tidak penting, tetapi harus diingatkan bahwa dalam tertentu ada orang yang berusaha untuk menjadi sesuatu sama, tetapi setelah tertentu itu, yaitu hanya dari perspektif sosial. Firman Tuhan dengan keras mengajak kita. Gelar status itu tidak menyelamatkan tanpa ada pertobatan. Apapun yang kita miliki tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah pertobatan kita. Ini yang disampaikan. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tidak akan. Dia mereka bangga. Kami keturunan Abraham. Kalau mereka keturunan Abraham, apakah mereka selamat? Kalau masalah keturunan juga hanya dari Abraham, pakai harus dari baru juga bisa dibuat keturunan Abraham. Sekali lagi, memang Yohanes ini adalah diri khotbah yang mungkin tidak populer pada saat ini. Dia berkhotbah ulang juga. Kalau saya dengar khotbah ini yang apa, Mesya ulang juga, mungkin semua juga akan tersinggung juga kan. Bila Allah bilang seperti itu, dalam kelas Tuhan, itu seperti itu. Tipikal dari Yohanes, dia keras. Kalau anak Abraham beribadah juga bisa. Yang ketiga, dari pada hal yang saya sebutkan, pertolongan itu segera, jangan ditunda-tunda. Sehingga dikatakan, kapak sudah tersedia pada pohon pada kebanyakan ada kapak. Kapak ini sudah tersedia, dan setiap pohon yang dihasilkan buah yang baik pasti ditebang. Artinya kapaknya sudah tersedia, dan kapak ini akan dilayunkan kepada pohon. Kalau yang berbuah baik akan masuk ke dalam kerajaan ini. Kalau yang tidak berbuah baik itu akan masuk ke dalam. Artinya ada kesegeraan, jangan ditunda. Akan kedua ini kapaknya itu kedatangan Tuhan kita sudah dekat. Sudah dekat dengan kita dan akan dilayunkan ke dalam kehidupan kita. Karena sudah dekat, maka akan kedua ini adalah satu kesempatan. Segera jangan ditunda pertobatan. Saya akan baca 140 dan salah satu hal yang menghalangi kita untuk produktif itu adalah menunda. Banyak hal kita tunda dalam hidup ini. Hidup misalnya kita sudah bebas memasak pagi-pagi dan berlalu-lalu kita diterima dulu kerjanya dan seharusnya setelah menggosok itu sekali 3 bulan, sekali 3 kali, tapi tidak ditunda dan menunggu alas masih sudah sesuai dengan kegiatan kegiatannya ditunda dulu diberikan PPN-nya. Itu juga akhirnya apa? Membuat pekerjaan kita semakin banyak dan menunda ini sekali lagi banyak yang kita ingin dalam. Tapi firman Tuhan sekali lagi kita pertobatan yang segera.
Dalam satu kali disebutkan pada hari ini dia telah mendengarkan firman ini, saya akan hadir. Tetapi debu telah. Kalau kita mengetahui ini pembelajaran sudah selesai, akhir kita sudah ada sedikit correction. Setelah kalian itu tertunda, tertobat. Masih ada waktu. Satu minggu yang mendatang. Yang terakhir, mengenal diri sendiri. Ini aspek yang pertobatan yang terakhir. Ketika Yohanes berkata seperti ini, dia mengatakan, saya bersikap dengan akhir. Tapi yang pada waktunya, yang akan hidup sendiri Yesus akan membaptis kami di dalam kudus dan hati, membuka dari kesulitan hati satu atau lain. Akhirnya Yohanes mengetahui siapakah dirinya ini di hadapan Yesus. Walaupun Yohanes itu populer pada saat itu, tapi dia menjadi hanya patwal, hanya membuka jalan. Bukan dia yang pertama dalam aspek ini. Dia hanya membuka jalan, mengenal diri sendiri. Ini juga termasuk aspek yang sangat penting ketika kita memasuki ajaran sebuah bentuk berdoa. Tandai mengenal diri kita. Kadang-kadang kami ini menjadi kesalahan juga dalam kehidupan. Kadang-kadang kita tidak mengenal diri kita. Dalam masyarakat kita bahkan ada juga yang posisi kita. Contoh misalnya buruk. Kadang-kadang kita tidak mengenal diri kita. Sudah buruk 40 besar, tapi maunya menjadi kondom. Kan tidak benar. Hanya tidak butuh pikiran. Karena dia tidak mengenal. Sudah seharusnya 12. Dia tidak mengenal. Jadi ada mengenal diri kita. Saya menutup banyak dengan mari kita baca dulu ini bahasa peribahasa dalam bahasa Sunda. Intinya mengajak kita untuk berubah, untuk berubah. Bahasa itu apa namanya? Satu dua tiga. Amin. Terima kasih Tuhan berlaku pada hari ini. Walaupun perubahan Yohanes ini terlalu keras dalam hidup kami, tetapi asalkan kami bahwa kami juga membutuhkan makanan yang keras dalam hidup kita. Sebelum berdoa, ini adalah sebelum yang mungkin bisa menangkap hidup kami, yang mungkin bisa menyinggung perasaan kami. Tetapi kami percaya, firman mungkin fungsinya sama seperti doa, walaupun pahit. Harus kami lawan, harus kami makan, tapi juga membawa kesembuhan. Demikian juga firman, walaupun mungkin tidak menyenangkan dalam kehidupan kami secara pribadi, karena ini menunggu dosa kami, menunggu akhir kami yang tidak jelas. Tetapi kami bersyukur, kami harus menerima makanan yang rasanya, karena inilah yang membawa satu akhir yang baru dalam hidup kami. Sehingga pada apa yang berbeda, kami akan tidak kedatangan dalam penghatian kita. Kami akan engkau tipu, kami akan engkau tebal, dan akan dimasukkan ke dalam kerajaan kami, bukan ke dalam kami. Karena itu, hanya bersyukur dengan firman. Biarlah firman Tuhan mengajak kami, mengubah kami. Pada akhir ini kami bisa mengerti dengan arti, yaitu bertobat. Terima kasih Tuhan. Kami diberkati akan firman Tuhan. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bagi kita untuk memberikan persembahan. Yaitu tertulis dalam Mazmur 91 ayat 8. Berilah kepada Tuhan yang mulia namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam. Marilah kita memberikan persembahan.
Mari kita berdiri. Mari kita berdoa untuk menaikkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami paling maaf dan terkasih. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan rahmat yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang dengan kami membawa persembahan yang syukur dari kami menjadi persembahan syukur dan pujian bagi Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerimanya di kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Hujan akan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, segala pujian dan kemuliaan kami persembahkan padamu untuk selama-lamanya. Sebab dengan kasih setia, Engkau menyertai kami hingga pada perayaan tahun baru gereja Advent yang kedua ini. Bimbinglah kami supaya tetap setia dan sedia menanti kedatangan-Mu kembali di dunia. Kiranya Roh-Mu mengajar, menyertai, dan menguatkan kami melakukan kebenaran, sehingga kami hidup dalam kebenaran dan kebenaran. Dengarkanlah doa dan permohonan kami dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah, jadilah berkat dan beri kepada semua. Terimalah berkat dari semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.